Halo Sobat Gamers, yoi balik lagi bareng gua ARSN, ditemani Dan oleh saya Jen aja di sini. yoi di mana nih? Di acara apa nih sekarang nih kita nih? Kita di acara IAS pastinya. Iya. Berita IAS, panas bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Tong kosong, tong kosong. Bukan. Tah, terus apa dong? IAS ngobas. Ngobas. Ngobrol bebas. Oh, Oke. ngobrol bebas. Jadi di sini nanti kita bakal kedatangan satu narasumber. Oh, oke. Lo tahu kan narasumber? Dia memberikan kita Iya, sumber. Menjadi sumber. sumber informasi. Yoi. Jadi Sabi. sumber informasi terus ngobrol bebas. Jadi nanti narasumber ini bakal kita kulik sedalam-dalamnya. Yoi. Dikupas sampai inti-intinya. Yoi. Jadi kita mau tanya, dia tuh sukanya Jepang apa sukanya Barat? Yoi. Maksud gua tuh anime apa kartun? Oh. Lu jangan terlalu ini Aduh, dong. emang jadi kadang gua orang. benci sama pikiran gua sih. Lu jangan terlalu terkontaminasi nih. Yoi. Mentang-mentang banyakan di rumah kali lu ya? Iya, ya gimana ya sekarang manual aja, Bang. Iya, nanti sekarang kan lagi zaman-zaman ini nih. Iya. Work from home. Iya sih. Semua orang tuh melakukan kegiatannya di rumah. Apalagi gara-gara pandemi ini ya Iya, Mas ya. pandemi COVID-19 ini. COVID-19 corona. Jadi kalian juga yang di rumah tuh stay safe aja. Iya, stay safe at home. Stay at home. Stay safe at home. Oke, Yo. stay safe at home. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya sama narasumber kita. Alright. Gimana sih kegiatan dia tuh selama COVID-19? Iya. Emang siapa Terus- sih bintang tamunya? Penasaran tuh. Lu penasaran ya? Iya. Ini lumayan terkenal loh coy. Wis, mantap. Bukan lumayan. Kalau orang yang suka sama acara stand up comedy gitu, lu sebut nama ini pasti Gila. udah tahu deh. Gila. Iya. Lu juga udah tahu nggak soal tanya kok ya, coba langsung. Biar basa-basi. Iya, biar basa-basi. Yoi. Jadi Langsung aja sekarang kenalin. kita kedatangan Kita panggil salah aja. satu stand up komedian Indonesia yang cukup ternama di tanah air ini. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Kliaco. Yoi. Ternama. Halo. Oke, udah nyambung ya. Dia tadi diam aja. Gue Oh, udah nyambung deh tadi padahal udah ngeliatin Udah terus. nyambung. Yoi. Dia tuh Udah dengar ya. nyambung sejam gua nungguin sini habis lohor gua udah duduk. Habis lohor. Jadi- Liatin lu. Yang bener Jepang apa Barat nih? Yoi. Barat gua. Oh, barat ya, barat. Suka yang public Bumen gua. atau ini nih? yang yang sister. suka bumi lah gua sukanya. Yoi, suka Kabumi. bumi. Coba dong kita munculin dong Mantap. penampakannya nih. Penampakan apa? Bang Aco. Nah, iya ini di layar. Gue panggilnya Bang aja ya. Kita manggilnya Bang aja ya. Panggil aja Bang ya. Soalnya kalau di game tuh biasanya manggilnya Bang. Iya sih. Kalau gamers tuh antara gamers tuh biasanya bang-bangan biar akrab. Bang Admin, Oh, gitu. Bang Admin, Bang Yoi. Admin gitu ya. Jadi lagi ngapain aja nih Bang selama WFH ini Bang? Ya biasalah tidur, makan, berak ya seputaran itu aja lah. Nggak Kayaknya ngapa-ngapain monoton lagi banget gua. ya. Tidur, makan, BAB, Iya. tidur, makan, BAB. Ya lu mau ngapain lagi coba di rumah kan? Nggak Kan internetan gini, gitu. Internetan. orang kalau kerja dari rumah itu tergantung pekerjaannya. Nggak semua kerjaan bisa dikerjain dari rumah. Kayak gue stand up, gue nggak bisa stand up di rumah. Syuting gitu. film, gue nggak Iya. bisa syuting film di rumah. Yang bilang Nah. nggak bisa siapa? Coba sekarang stand up. Kenapa? Coba sekarang stand up. Stand up doang lu berdiri dong. Iya berarti stand gua. up, stand up komedi, stand up iya. komedi. Karena berdiri dong. Tapi kan berdiri bisa sambil duduk. Ah, enggak next. Udah. Nggak nih. Bang Aco nih. Gimana nih? Pendapat Bang Aco nih, COVID-19 nih kayak gimana? Ini udah hampir 2 bulan nih kayak gini. Kira-kira tuh dampaknya ke kehidupannya Bang Aco tuh seperti apa COVID-19 ini? Iya. Wah, gua kayak berasa udah setahun di rumah ya, karena ya itu tadi, maksudnya kerjaan gua tuh nggak bisa dikerjain di rumah. Kerjaan gua tuh kayak kuli bangunan, nggak bisa kita ngecor dari rumah tuh nggak bisa. Harus di proyek. TKP ya, harus deket TKP. Iya, lu kalau ngecor di rumah yang jadi rumah lu bukan rumah orang kan. Iya. Sama gua juga Iya gitu. sih bener sih. Iya. Ah, kalau orang kantoran bisa tuh kerja dari rumah, email-emailan. Gue nggak bisa, gue harus butuh penonton, harus ada kameramen kalau mau syuting ya. Jadi di rumah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain udah. Gila. Tidur lagi. Iya sih benar sih. Nah, lu udah berapa lama emang Bang di rumah terus gitu? Pokoknya gue lagi syuting tuh sampai tanggal 20 apa 19 gitu. Terus keluar pengumuman PSBB, ya udah syuting gue diberhentiin. Terus semua kru sama pemain, kebetulan gue lagi nyutradarain film di situ, ya udah semua balik ke rumah. Nggak tahu Syuting apa nih? lanjut. Ntar dulu, syuting apa nih? Iya Syuting nih apa film nih. Jadi ada project Film. Lu kok film? Gitu. Syuting apa Tadi nih? katanya ada syuting film dia. Video klip kah? Film, iklan? Bukan film layar lebar komedi. anjay. Kalau dulu Oh, gitu. kalau lu Iya. pernah nonton kemarin tuh ada Ghost Rider. Nah, ini sequelnya Ghost Rider 2. Oh, Ghost Ghostwriter. Oh, Ghost Rider. Iya, yang Rider, pemainnya- Rider. Kalau nggak salah Ge Pamungkas ya?
Waktu Salah itu satu. yang jadi setannya Greg Pamungkas. Oke oke. Sekarang oke. yang jadi setannya lo? Bukan. Oh bukan. Bukan. Gue nggak bisa jadi Oh setan. kirain. Iya iya oke oke. Jadi dapat peran apa nih? Boleh nggak kasih spoiler dikit Iya nih. bocoran? Nggak boleh. Bocoran Kan gue soal jadi project. sutradaranya. Oh gitu, astaga coy. Gak nyimak nih emang. Orang ini gak nyimak nih. Oke Ada oke oke. sih main dikit tapi nggak banyak, cuma 3 scene. Tapi Oh jadi sutradara di- sekaligus cameo gitu. Iya gitu kayak Oke. kayak karena Kayak- memang di Ghostwriter 1 gua ada. Jadi ya karena ini sequel ya gue mau nggak mau muncul lagi 2-3 scene doang Tapi proses syutingnya udah beres apa gimana nih? Soalnya enggak baru 3 hari syuting dari Oh. totalnya harusnya 22 hari baru 3 hari. Baru 3 hari terus terpaksa break. gitu gara-gara Iya, pandemi karena ini kan ya? kita ngikutin pemerintah. Pemerintah bilang PSBB, nggak boleh ada kerumunan. Ya syuting kan nggak bisa berdua. Lo kalau berdua mah bukan syuting namanya. Ih, kalau berdua pacaran ya bukan syuting. Iya iya iya. Nah BTW berarti kalau kayak gitu jadwal tayangnya juga berarti harus diundur. Mundur, karena kan sekarang juga bioskop juga tutup. Iya iya. Semua film juga, bukan cuma film Indonesia, film Hollywood juga semua nggak ada yang tayang karena bioskopnya tutup. Jadi otomatis semua mundur, semua timeline-nya mau nggak mau. Ya begitulah. Belum ada ancang-ancang nih, belum ada wacana kapan bakal mau start lagi. Ya kita sih nungguin pemerintah aja. Kalau pemerintah bilang udah boleh, ya udah. Tapi Pemerintah selama kan belum dapat izin, Kemarin kan gue baca terakhir tuh di Instagram katanya Bapak Jokowi bilang kalau misalnya perkiraan ini bakal berakhir tuh sampai akhir tahun. Iya. ya udah berarti sampai akhir tahun. Ya mau gimana? Waduh. Iya sih. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, makanya gue bilang tadi, kalau lu yang pekerja kantoran, lu enak lah. Maksudnya, lu masih bisa ngerjain kerjaan lu dari rumah. Kalau kayak kita nih, pekerja kreatif, nggak bisa, men. Iya. Lu iya. stand up sendirian, kayak orang Lu gila, tuh lu pekerja nggak bisa. kantoran, gue sih kreatif. Sama ya kita satu kantor. Oke oke berarti seberapa besar sih kalau dihitung-hitung dalam kerugian gitu ya? Gara-gara pandemi corona ini tuh seberapa besar sih kerugian yang lu dapat gitu bang? Ya, gede Kalau banget ya. saya Karena kalau saya materi pasti gede ya. Iya. gini aja, kita nggak usah ngitung duit deh. Tapi gua dalam setahun itu, palingan cuma bisa ngerjain 2-3 film. Jadi, kalau hilang satu film, ya itu bisa sepertiga dalam sepanjang setahun tuh hilang udah. Itu Iya. kalau cuma sepertiga doang gua diem di rumah. Kalau ternyata diperpanjang kayak lu bilang tadi sampai akhir tahun, ya bisa nambah film lagi yang harus di stop lagi. Ya, gue nggak tahu sampai Iya, kapan iya. gitu. Ya sangat berdampak Gila. parah berarti cuy. Iya, nih udah saatnya lu masukin backsound sedih-sedih nih, kan gue lagi curhat nih. Emang bener-bener nggak boleh. Nggak. Biar dia beda rumah. Iya. Emang lu juga emang bener-bener harus taat sama pemerintah ya. Biasanya kan ada beberapa tuh oknum-oknum yang suka colongan gitu kan, bikin kegiatan-kegiatan diem-diem. Apalagi lu kalau misalnya syutingnya di daerah-daerah pedalaman gitu, gunung-gunung gitu, kayak film horor kan banyak ke dalam gunung, mungkin dia bisa colongan-colongan gitu. Tapi kalau misalnya Bang Aco sendiri nih emang bener-bener ini ya, Iya, taat ya. taat sama. Atau gimana? Gini, buat bayangan aja ya, film itu satu produksi krunya bisa 120 orang. 120 coy. 120. Jadi lu gimana bisa dapat izin untuk ngadain acara yang dihadiri oleh 120, itu di luar pemain ya, Iya. baru kru doang. Belum supir harian apa gitu-gitu yang antar jemput kru. Itu banyak banget. Jadi kita tuh setiap kali mau syuting, kita tuh harus ngantongin izin dari kepolisian. Iya, Kalau kita izin tuh mau keramaian syuting. ya. Iya. Belum Nah, lagi kalau izin lu- lokasi. Iya, izin lokasi. Terus kalaupun misalnya kita mengumpet-ngumpet nih, yang nyewain lokasi juga nggak berani. Iya. Karena sih. kalau ketahuan dia juga bakal kena sama pemerintah. Jadi nggak bisa. Pokoknya kalau lu bilang, wah ojol paling menderita. Enggak, yang paling menderita tuh orang-orang film. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ojol masih bisa gosen. Iya sih. Iya bener. Heeh. Masih banyak ya orang-orang yang lebih menderita dari itu ya. Iya, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Akhirnya, gitu. akhirnya gimana dong? Solusinya seperti apa solusinya nih? Bang Aco tuh akhirnya menyiasati kondisi seperti ini tuh untuk ngapain gitu. Ya, gua saat ini gua akhirnya memanfaatkan sosial media aja. Kan ada channel Instagram, ada channel YouTube, ada channel Twitter. Ya udah kita bikin konten aja di situ. Apa yang bisa dibikin konten di sosial media kita bikin. Saat ini gue bikin konten di Instagram gue tuh kayak lagi ngebantuin pedagang-pedagang UMKM gitu yang lagi kesusahan jual barangnya, itu gue endorse gratis pokoknya. Jadi Oke. Bikin tapi video pendek. gue endorse-nya dalam bentuk komedi. Jadi kalau lu ngeliat di Instagram gue tuh, di Instastory gue isinya dagangan semua, tapi
narasinya tuh komedi. Jadi gue kayak Oh, lagi stand up, bacain iklan somai tuh pakai pakai narasi komedi. Jadi ya harapan gue itu bisa jadi konten. Terus nanti kalau misalnya memang jadi endorse beneran, ya udah mungkin bisa diduitin. Tapi gue nggak mikirin itu dulu. Yang penting gue tahu gue menderita, tapi gue yakin masih banyak yang lebih menderita dari gue gitu. Jadi gue mau ya dong udahlah di-endorse nih. kita ikutin aja dulu lah sekarang. Dagangan gue bisa di-endorse juga nggak? Bisa, lu dagang apa asal bukan narkoba aja. Bukan apa-apa, kalau narkoba takut saingan. 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 Tapi beda Jadi jenis, ngeri mungkin nih. beda jenis. Diseriusin Apa gua lu? lagi. Diseriusin gua Masek-masek lagi. sabu-sabu. Diseriusin gua lagi. Oke, ini tapi akhirnya bikin konten kayak gitu-gitu, kan biasanya tuh harus collect data juga. Jadi harus turun ke lapangan juga dong. Bikin konten apa yang kolek Yang data? tadi itu. bikin promosi pedagang Apa UMKM, via- saingan gitu kan. Via WhatsApp Enggak, atau kan. Kalau dari Kan gambar mereka tinggal DM ke gua. Oh, Oh gitu. Iya, Gua kira tinggal DM ke gua kira gua, ngambil terus ngambil footage lah segala macam gitu. Enggak ya? enggak. Pokoknya gue cuma ngeliatin, gue pilih-pilih mana bisnis yang masih merintis, mana yang pedagang kecil, mana yang udah mapan. Kalau mapan nggak gue bantuin, tapi kalau yang masih pedagang rumahan, jualan nasi, jualan apa itu, nah itu yang gue bantuin. Tapi gokil sih ini. Iya memang apa ya, memang lagi butuh-butuhnya. Soalnya menurut gue juga gara-gara pandemi ini tuh apalagi kayak yang jualan rumah makan kayak gitu, wah itu makin parah juga sih. Iya. Soalnya makin kantin, iya, kantinnya kan kantin di makin kantoran, parah. kantin di Iya. kantoran Iya. gitu kan. Pendapatannya pasti Sementara makin turun parah. kalau misalnya mau belanja online, si online shop yang masih kecil itu nggak punya budget buat bayar selebritis atau siapapun untuk Iya, buat Iya, endorse. buat kan endorse. dia belum punya penghasilan, dia baru memulai. Banyak tuh gue dapat kayak yang dia di PHK terus jualan somai, terus jualan nasi kuning apa gitu-gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang gue incer supaya oke. ada pemasukan lah dikit. Oh gokil sih. Gitu. BTW bang, gue mau nanya dong bang, lu main game gak sih bang? Iya. Main game, gue sempat main Mobile Legend gue. Oh Mobile Legends. Jadi nggak lagi dong. Iya. Lagi enggak ya, karena itu tadi gue lagi bikinin konten, pusing cuy bikin konten iya kayak sih. gitu karena harus nulis materinya, karena harus lucu. Kalau nggak bisa main asal baca. Oke. Jadi bisa- lo ini lone wolf nih, solo karir nih. Nggak ada tim. Untuk saat ini, karena kan Iya. gue belum tahu akan ada apa lagi ke depannya. Oh. Pasti akan ada konten-konten yang lain, cuman gue memulainya dari charity aja dulu, nolong orang aja dulu, nggak usah pikirin Mantap ya. mau bikin apa. Gokil sih. Bisa kasih tips and trick gak gitu bang? Cara nulis supaya lucu gitu, komedi Iya. kayak lu nih. Soalnya menurut gua sih emang lu keren banget bang kalau soal nulis. Cara Komedinya. nulis biar lucu, lu nulisnya terbalik aja dong, jungkir balik malah lucu. Ya enggak lah, intinya nulis lucu tuh ya kalau di kita anak stand up itu ya kita tuh rumusnya cuma satu lah. Pokoknya ada setup, ada punchline. Ya udah, jadi ada bagian yang buat setupnya, ada yang bagian buat lucunya. Ya kalau lu nonton stand up, lu pasti bisalah ngebayangin, oh ini bagian setupnya, oh ini punchline-nya, ya kayak gitu-gitu aja. Lagian juga kan kalau Instastory cuma 15 detik, gua nggak kayak stand up yang sampai 30 menit gitu. Oh, oke. Mungkin kemasannya dibikinnya. Iya, kocak. kemasannya dibikin unik sih nih, beda dari yang lain endorse-endorsean. Tapi emang bener sih, Instagram tuh salah satu media tuh yang kayaknya justru makin booming gitu pada saat pandemi ini. Iya. Kayaknya para influencer gitu sama sekali nggak, mungkin kena dampak tapi nggak terlalu kena dampak besar banget gitu loh sama ini. Makanya banyak orang-orang sekarang di Instagram, coy. Oh, larinya ke Gitu. Instagram sekarang. Jadi Kalau kayak, kata gua ya, malah konten creator yang di YouTube yang lagi panen sekarang. Karena Iya. mereka kan hidup dari Oh, AdSense. iya. Sementara dolar tuh lagi tinggi. Jadi, Iya sih bener. Iya. CPC-nya dia itu iklannya yang tadinya misalnya cuman 0, sekian dolar, tapi kan karena kursnya naik, ya pendapatan dia juga jadi naik. Makanya mereka tuh lagi rajin-rajinnya bikin konten sekarang. Lu nggak Nah, kepikiran itu bang juga. buat bikin YouTube kayak gitu, konten di YouTube? Iya. Jadi YouTubers?